Oke, kita lanjutkan ke episode 10. Takdir yang tak bisa dielakkan dari Lelaki Tanpa Kepala dari Alas Purwo. Di episode ini, keputusan Ayla mulai membawa konsekuensi besar, dan dunia yang ia kenal semakin hancur. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu gak ketinggalan update episode berikutnya. Episode 10, Takdir yang tak bisa dielakkan. Ketika kau menginginkan kebenaran, kau akan temukan bahwa kebenaran itu sendiri adalah sebuah ilusi. Dan pada saat itu, tak ada jalan kembali. Ayla menatap cermin yang sudah terpecah di depannya. Rangkaian kaca yang terjatuh menciptakan gambaran tak jelas, seperti bayangan dirinya yang terpecah, seolah ada dua dunia yang bersaing di dalam dirinya. Dunia yang dulu ia kenal, dan dunia yang sekarang seolah mengendalikan segalanya. Di belakangnya, Profesor Seno berdiri, wajahnya serius, matanya penuh ketakutan. Ayla, tak ada lagi waktu. Pilihanmu, itu sudah di luar kendali kita, kata Seno pelan, matanya menghindar dari pandangan Ayla. Namun, Ayla merasa tak ada yang bisa ia lakukan untuk membalikan keadaan. Apa yang sudah terjadi, sudah menjeratnya dalam takdir yang mengerikan. Tapi, aku tidak bisa membiarkan semuanya hilang begitu saja, Seno, jawab Ayla, suaranya gemetar. Cermin yang terpecah di hadapannya memantulkan gambar dirinya yang sedang bingung. Bayangan itu bergerak, lebih cepat, lebih hidup, dan terlihat lebih nyata daripada dirinya sendiri. Aku sudah memilih, Seno. Tapi kenapa, aku tidak merasa bebas? Pertanyaan itu keluar tanpa bisa ditahan. Ayla mulai merasa terjebak dalam sebuah lingkaran tak berujung. Dunia yang ada di dalam cermin, dunia yang mengerikan dan penuh dengan kegelapan, terus menariknya semakin dalam. Tiba-tiba, sebuah tangan hitam yang panjang meraih dari balik cermin, menggapai ke arahnya. Makhluk tanpa kepala itu kembali muncul, lebih dekat dari sebelumnya. Tubuhnya yang besar menekan dinding dunia ini, menciptakan suara yang menggema, memecah segala ketenangan. Ayla mencoba mundur, namun kakinya terasa terikat. Ia tak bisa bergerak. Apapun yang ada di depan matanya, terasa seperti belenggu yang semakin kuat. Ayla, suara tanpa kepala itu bergema, namun kali ini lebih jelas, lebih nyata. Kembalilah ke tempatmu, tak ada lagi yang bisa diselamatkan. Ayla menatap dengan ketakutan, namun ia merasakan ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Sosok itu bukan hanya sekadar makhluk tanpa kepala. Dia adalah bagian dari dirinya. Kau adalah bagian dari kami. Ayla tidak tahu apakah itu suara dirinya sendiri atau suara makhluk itu yang mengendalikan pikirannya. Namun yang pasti, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Sesuatu yang gelap. Di sekelilingnya, dunia ini mulai hancur. Setiap dinding kamar retak, benda-benda di sekitarnya jatuh satu persatu, seperti terhisap ke dalam lubang yang gelap. Gerbang batu yang terbuka semakin besar, semakin menghisap segala sesuatu. Dan di balik gerbang itu, Ayla bisa melihat bayangan dirinya sendiri, tanpa kepala, berjalan keluar. Tidak, Ayla, tidak begitu, Seno berteriak, dan ia berlari menuju Ayla. Kamu harus melawan. Ini bukan jalan yang benar. Namun, Ayla merasa seperti ada kekuatan lain yang menguasai tubuhnya. Matanya kosong, dan hatinya seolah tidak lagi menginginkan apapun selain untuk melangkah maju. Langkah demi langkah, ia bergerak ke gerbang batu, ke dunia yang gelap, ke dunia yang hilang. Ayla berbalik, matanya masih penuh kebingungannya, tapi ada sesuatu yang menahan dirinya. Suara itu, suara dari dalam dirinya, berbisik kembali. Kau sudah memilih, Ayla. Tidak ada jalan lain. Tiba-tiba, sebuah teriakan keras terdengar. Ayla menoleh, dan di belakangnya, Profesor Seno menghilang. Bukan seperti sebelumnya, tidak ada sosoknya lagi. Hanya ada kegelapan. Semua yang ada di ruangan itu kini hanya bayangan, dan suara yang terdengar hanyalah bisikan dari dalam cermin. Ayla memejamkan mata dan menghirup napas dalam-dalam. Ketika ia membuka mata, dunia itu sudah berubah. Di depannya, gerbang batu itu semakin lebar, dan dari balik gerbang, makhluk tanpa kepala tersenyum, atau lebih tepatnya, ia bisa merasakan senyum itu di dalam dirinya. Ayla tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak lagi bisa mundur. Dunia ini sudah memutuskan untuk menerima pilihan yang telah ia buat. Pilihan yang telah mengubahnya selamanya. Saat gerbang itu hampir menutup, Ayla melangkah maju.
Dan cermin yang retak itu akhirnya hancur. Bersambung,